Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, karena pujian itu memang sesungguhnya punya Allah. Kalau pujian kepada manusia itu sifatnya sementara, terutama kalau udah kita ketahuan aib kita, tak ada lagi orang puji kita. Itu tandanya pujian itu sementara selama orang melihat apa-apa yang pada kita ada kelebihan. Kemudian salat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi apa yang kita bacakan dari salat dan salam, terutama tadi habis azan kita baca doa kan, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah. Itu doa memang untuk Rasulullah, tapi sesungguhnya salat dan salam itu adalah posisinya adalah untuk doakan diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan? Rasulullah memberikan syafaat di hari akhir. Kita ini tak ada yang tak berdosa. Kalau saya tanya siapa yang tak berdosa, termasuk yang bicaranya, dosa itu banyak. Tapi ketika syafaat itu turun, kita dapat pengurangan dari apa yang pernah kita lakukan dari kekurangan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur dan termasuk dari umat Nabi Muhammad yang akhir mendapat syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya kenalkan diri saya, nama Fajri Ansar bin Jamilus Atin. Ayah saya dulu di PDK juga. Kami sekolah di SD Teladan ini, dulu SD Teladan. Ini tempat lintas saya berjalan, tapi sering ditodong di ini nih, di asrama Pancasila ini. Ada akak juga sini. Ada, ngeri, diminta kita pas pulang kita ramai di Gobah, mereka takut juga ke Gobah. Sila itu SD di sini, SMP SMA di Gontor, sempat 1 tahun di WIR Fakultas Usuluddin, lalu ke Kairo, tamat di jurusan tafsir, S2 di IAIN kita sini. Dulu masih IAIN, sekarang WIR. Itu sekedar sepintas saja. Saya tinggal dari dulu dengan orang tua di Cemara, lalu di Rumorsitu, jadi wilayahnya memang tak asing. Berarti tetangga ya, Ustaz? Tetangga ya. Saya prodenya Pak Yose Rizal. Prode sekolahnya itu Pak Yose Rizal. Baik, kita coba memahami ini. Ya. Memang kita kalau apa? Gitu. Itu kekurangan biasanya. Misalnya kan orang pulang haji kan ditanya, kamu kita kemarin sempat cibar aswad tak? Enggak. O-nya tuh macam kurang orang tak cibar aswad. Ya, padahal dia kalau dia cium azar aswad pun dia bayar orang di depan Ka'bah itu kan nyogok juga itu. Dia bilang saya bisa 3 kali, tapi ada orang yang membawa saya bayar. Nyogok depan Ka'bah. Bahaya itu, 100.000 kali lipat itu dosa itu. Nah itu intermezzo aja. Baik, judul kita kemarin sudah saya susun dengan ibu. Saya kasihkan, dia bilang setuju itu. Judul kita adalah fil i'tiraf bi ni'amillah azza wa jalla. Saya kalau duduk situ nggak bisa megang buku, karena tak semua berada di situ. Jadi biar nggak terlewatkan isi buku ini, jadi duduk di sini aja, kita santai, biar berinteraksinya lebih ini. Lalu ini buku karangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Mahyuddin Abdul Qadir Al-Jilan. Jilan itu nama daerah. Jadi biasanya orang itu dinamakan Al-Jilan, nama daerahnya itu tempat dia lahir. Kalau kita nih, kalau lahir Pekanbaru, Al-Pekanbarui, Aryawi gitu. Lahir di Kuntu, Al-Kuntuwi. Seperti itulah. Banyak nyebutnya kalau bahasa Indonesia ya kan. Jadi ya di belakangnya itu sifat di mana dia lahir. Al-Jilan ini nama daerahnya Jilan. Beliau mengatakan, ya coba liman ya'tarafa Allah azza wa jalla bi ni'amihi wa adhafa al-kullu ilaihi wa ara nafsahu wa asbabu wa hawla wa quwwati. Kita ini sebenarnya manusia ini hatinya lembut kalau dia mendekatkan diri pada Allah. Dan ini dikatakan judul kita ini fil i'tiraf bi ni'amillah azza wa jalla, mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat itu ada pada kita, itu ada. Cuma manusia itu kan hidup dalam keluh kesah aja. Hidup dalam keluh kesah. Tapi sebenarnya atas perbuatan dia sendiri. Kadang dia tak mengaku, dia berkeras. Sebenarnya dirinya sendiri mengaku itu. Kemarin saya ketemu kawan-kawan di
di Siak. Saya kebetulan di ketua Yayasan Islamic Center Siak. Jadi sebelum puasa itu sibuklah duduk dia Pak. Kalau dari warung kopi itu ramai itu. Apa yang dibicarakan? Bisnis dunia maya, ATG, robot. Ya, Ustaz tenang Ustaz. 2 bulan lagi Ustaz keluar 1 M, Ustaz kami bawa kemana aja. Saya bilang bisnis yang jelas-jelas kita jualan gini aja ada payah cari untung sebenarnya. Apalagi bisnis di dunia maya kayak. Jadi ada opini manusia itu ketika dalam susah itu mencari sesingkat mungkin untuk jadi kaya. Pasti itu. Makanya kita sekarang kan sudah dibukukan itu ATG itu robot. Jadi banyak yang berprestasi, gade rumah ratusan juta, dia bisa masukkan uang itu. Mereknya kalau daftar itu seperti bisnis fluktuatif harga emas. Tapi sebenarnya tahiyat-tahiyat coba tanya dengan orang-orang ahli bisnis akuntansi, betul nggak itu? Nah, kenapa orang melakukan itu? Karena tak bersyukur dengan iman. Itu dia persoalan hidup ini. Sebenarnya kalau dia ngikuti aja alur yang telah disuruh oleh Allah itu, tidak ada masalah. Cuma begitu sekarang ditutup, mulai pusing. Surah rumah udah tergadai, gaji pun udah habis. Kemarin untuk kredit motor, mobil, rumah juga. Di rumah digadaikan pula lagi. Kan berkat tangan sendiri. Kenapa ini berlaku? Karena dia tidak mensyukuri nikmat. Makanya sekarang kalau kita sebenarnya secara pendek nih, kita bisa sekarang puasa Ramadan itu karena nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah beri kita panjang umur. Ada nggak kemarin satu hari yang musyak namanya? Yang musyak itu hari yang diragukan. Tapi kan ketika organisasi terbesar di kita ini dia mencantumkan hari Sabtu mulai dengan cara hisab, ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian Nahdlatul Ulama dan pemerintah ruqyah nggak nampak bulan di hari Sabtu itu sore, sore Jumat itu. Maka dia mulai hari Ahad. Tak ada masalah, mau mulai hari Sabtu, mau mulai hari Ahad. Yang masalah itu kalau dia mulai hari Senin. Kalau dua pendapat berselisih itu biasa. Tapi pernah lihat nggak di televisi itu ada Thoriqoh Naqsabandiyah di Padang itu. Kadang 5 hari sudah kita puasa baru dia mulai puasa. Itu kadang kita belum selesai puasa ada di hari raya. Nah, itu memang dipertanyakan. Tapi kalau masih dua yang berselisih, berbeda biasa. Kalau dua itu biasa. Yang satu pakai metode hitung. Kenapa lebih kecenderungan umat Islam itu yang banyak ru'yah? Karena ru'yah itu siapapun bisa melihat. Jika cuaca ini bagus, semua bisa melihat. Tapi kalau hisab tentu orang tertentu yang punya ilmu. Ahli hisab, tapi bukan ahli hisab ya. Dia ahli hisab, dia orang yang memang konsentrasi ke situ. Jadi tak bisa masyarakat awam. Tapi kalau melihat bulan dengan mata telanjang, mulai nampak, itu semua orang bisa. Udah nih lihat bulan sabit, kan tanda awal dari bulan itu kan bulan sabit. Makanya ayat itu ketika faman syahida minkumus syahra, syahida itu kan menyaksikan. Menyaksikan itu orang siapa yang melihat. Tapi juga tidak Allah SWT tidak menyalahkan jika ada perhitungan. Nah, persoalannya sering bertentangan itu ketinggian bulan sabit itu dulu 2 derajat, sekarang berubah lagi menjadi 3 derajat. Nah, saya nggak tahu juga hitungan itu 3 derajat itu seperti apa, 2 derajat itu seperti apa, saya nggak tahu. Sekarang Mabim pun Malaysia, Filipina semua itu sepakat 3 derajat. Jika mencapai 3 derajat barulah masuk awal bulan. Itu yang sering berselisih. Nah, itu balik kepada nikmat tadi. Dalam surah Yasin Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, ya, kami beri panjang mu'ammirhu nunaqishu, lalu kami kurang kekuatannya, kami kurangi kekuatannya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Menyangkut kepada Ramadan, Allah berikan kita umur panjang lalu masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu nikmat mana lagi yang tidak kita syukuri? Kita bisa masuk di dalam bulan Ramadan itu. Kenapa harus disyukuri? Ramadan ini itu bulan-bulan yang memang didambakan oleh Rasulullah dan para sahabat.
mempersiapkan untuk masuk bulan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan itu berarti Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Kita baru berdoa dengan hadis itu, walaupun hadis doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berarti 2 bulan cuma persiapan kita. Itu pun tidak siap-siap. Bahasa Melayu selambut ya masuk Ramadan. Tayo tidak. Kadang-kadang meningkatkan ini pun tidak. Maksudnya bulan di luar bulan juga tak pernah khatam, di dalam puasa pun tak pernah khatam. Jadi dia tak bisa membedakan di mana tempat yang paling berharga. Karena sudah itu yang kita lakukan, tak masuk dalam syukuran i'tiraf bi ni'amillah. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa harus berpuasa? Itu pertanyaan itu. Karena kita ini makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, kecuali untuk beribadah. Lalu kenapa kita harus melakukan puasa? Itu dikatakan dalam kalimat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tak akan pernah ada benda yang bisa menghitungnya secara pasti. Walaupun dengan kalkulator, pecah kalkulator itu tidak bisa nikmat itu. Apa nikmat itu? Nah, tangan bisa bergerak, bisa pegang handphone. Ya, ini kan nikmatnya. Kita sudah 2 tahun dikurung hidup kita. Itu berarti kan Allah mulai cabutkan nikmat kita untuk kebebasan. Kenapa? Manusia juga yang buat bima kasabat aydin-nas. Manusia itu kadang dia berbuat lupa dia. Begitu kena musibah baru dia, Allah kenapa begini. Padahal dia tidak. Itu manusia itu seperti itu. Mengeluhnya lebih banyak daripada mensyukuri. Kata Imam ini dalam hadis Rasulullah, seandainya keimanan itu dibelah 2, separuh itu syukur, separuhnya sabar. Itulah hidup. Tak akan terlepas dari itu. Musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur. Syukur ini yang kita harus jelaskan kepada diri kita. Sudahkah kita bersyukur? Ada yang paling mudah kita bersyukur itu adalah gini. Ada sebuah pepatah bahasa Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa al-mardah. Kesehatan itu adalah mahkota di kepala orang yang sehat. Tapi orang sehat tak tahu, kecuali dia sakit. Kita kalau lagi sehat tuh makan sembarangan aja, tidak tahu lah ingat. Macam tadi rumah manu ambilku. Pada Allah telah mengatakan saat kami panjangkan umurnya, kami kurangi kekuatannya. Kalau kekuatan dulu masih kuat, masih umur 20, 30, ya sampai 40 itu masih kuat lah. Kalau dari 50 ke atas, 45, 50 ke atas, mulailah asam urat muncul. Dimakan juga emping tuh ya, makin asam urat deh. Lalu disalahkan Allah, apa Allah kasih penyakit seperti aku tak bisa jalan. Dia makan emping tuh. Ya kan? Makan juga itu manusia itu seperti itu. Kebanyakan manusia. Makanya kita sekarang meluruskan untuk apa kita hidup ini, kemana tujuan. Karena dunia ini berdiri kita di panas, ada bayang-bayangan. Bayang-bayang itulah dunia. Coba kita kejar ya, tak akan pernah dapat. Maksudnya tak akan pernah dapat itu, tak akan pernah puas. Hari ini dapat ini, besok mau ini, besok mau ini. Waktu awal jalan kaki enak bersepeda, dapat sepeda, waduh payah mendayung, naik motor, tak dapat motor, panas, hujan, naik mobil, dapat mobil mau yang paling mahal, tak dapat yang paling mahal, mau pesawat pribadi, nanti akhirnya Apollo mau dimiliki. Itu manusia. Jadi kalau diikuti bayang-bayang itu, tak akan pernah puas deh. Itulah dunia. Kita tak akan pernah mensyukuri. Tapi kalau kita tinggalkan, konsentrasi aja kita. Syukuri yang ada, beribadah kepada Allah, kejar akhirat. Karena kita hidup itu nanti di akhirat lebih panjang daripada dunia. Dunia ini 80, payah cari orang yang 80 sekarang. 90, 100 pun payah. 190, 80 pun payah. 70, 60, tak seberapa dari hidup akhirat. Konsentrasikan ke sana, ini ngikut deh. Yang bayangan tadi coba kita pergi, ngikut deh. Dunia itu ngikut. Mau contoh yang paling enak, apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu hari begini,
itu bisa dapat buah delima yang besar 2 biji. Kata istrinya Fatimah Zahra, ya Ali, ya Abul Hasan, wahai suamiku, pergilah ke pasar. Aku sekarang nih betul-betul ingin memakan buah delima itu. Ngidam lah bahasa kita ya. Pergilah ke pasar. Begitu menjelang hampir sampai ke pasar, datang 4 beranak, baju lusuh, pakaian ya tak teratur lagi. Lalu mengatakan, ya Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib ini kan anak pertamanya Hasan. Lalu dikatakan, ya Abul Hasan, wahai ayah dari Hasan, adakah sedikit yang bisa kau berikan? Kami sudah berhari-hari tak makan. Ini perang batin ini. Dilepas duit ini, tak makan di rumah. Ini istri tercinta mau minta buah delima ini. Tapi karena nilai keimanan itu kuat, ya sudah, tak mungkin Allah menyanyiakan hambanya. Kasih. Walaupun setelah itu bingung juga, ini mau dapat dari mana nih? Ya sudah, balik kanan, pulang. Mudah-mudahan ada solusi. Dan istri tak marah ketika aku pulang. Begitu beliau pulang, lalu tutup pintu, cepat Fatimah buka. Waalaikumsalam suami, dengan senyum dan lalu dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai suamiku, baru saja tetangga pulang. Pulang tuh macam mana? Meninggalkan 5 buah. Tadi dicari 2 buah, 5 buah delima yang baru-baru. Dia bilang dari kebunnya dikasih sama kita. Tak usah lagi ngambil ke pasar. Karena terkadang di hidup tuh kalau kita mensyukuri nikmat, banyak sesuatu yang tak kita sangka dengan otak dia datang. Saya rasa pernah ngalami mas. Saya kalau dipikir-pikir, ayah guru, ibu guru takkan pernah sampai ke Kairo. Maaf, pergi berangkat aja jual kebun ya. Kalau kita pikir dulu sekolah, kita sekolah di sini cuma. Ya. Tapi Allah pasti membukakan jalan kalau selama kita masih berbuat ingin melakukan sesuatu dengan niat yang baik dan tulus. Ya, itu tak ada masalah. Maksudnya sekarang apalah gunanya, ya kan? Apalah gunanya kalau dalam pikiran itu? Kita kan selalu begini. Ada 2. Manusia ini kan punya raga, punya jiwa. Letak iman itu kan di jiwa. Kalau raga ini makanya namanya olahraga. Lalu apa yang dimakan oleh tubuh ini dia akan menguatkan tubuh. Mulai dari vitamin segala macam itu adalah untuk tubuh. Tapi bagaimana menguatkan jiwa? Itu dengan nilai keimanan. Salah satunya kita duduk sama-sama sekarang ini. Ya, ini salah satu saja. Bagaimana kekuatan puasa kita? Bagaimana meningkatkannya? Kekuatan sholat kita. Bagaimana meningkatnya? Kekuatan kita berdoa. Kan itu keimanan. Nah, ada yang kadang-kadang kita kagum. Maksudnya begini, kita kagum dengan anak kita yang sekolahnya tuh juara dari kelas 1 SD, mungkin dari TK dan 4, juara. Sampai akhirnya nanti di perguruan tinggi, ya kan, kamlot. Bahasa Inggrisnya kamlot ya, bahasa istimewa, bahasa Arabnya tuh mumtaz. Kalau di Al-Azhar tuh kalau program S2 dan S3 itu mumtaz ala sarafil ula. Itu dia kamlot. Pengujinya itu memuji dia, itu ala syarafil ula. Nah, ada lagi di atas itu. Dah tertinggi itu nilai itu. Jadi tesis ataupun disertasinya itu layak dibikin buku. Seperti itulah. Kita kan berbangga. Padahal kan ini cuma, kan ini tuh. Belum bisa menjamin orang yang pintar secara ini, pintar secara kan. Makanya kalau Profesor Fauzan mengatakan kejeniusan IQ itu tidak menjamin orang jenius dalam sosial. Nah, sosial itu letaknya di keimanan. Makanya pemimpin itu dia punya kebijakan. Beda dengan keamanan, dengan cleaning service. Dia protap. Apa yang dijadikan sebagai ukuran itu, itu protap ya. Dia akan kerjakan apa yang berada pada protap itu, prosedur tetap itu. Tapi kalau pimpinan dia punya kebijakan. Kebijakan itu letaknya mana? Di sini, bukan di sini dia. Kalau protap itu di sini. Karena itu hasil rekayasa otak untuk melakukan peraturan, dan ada kebijakan dari aturan yang ada itu selama tidak melanggar asas daripada protap itu. Itu nilainya keimanan. Ya. Nah, banyak orang cerdas secara akal, tapi kayak dia tidak cerdas secara sosial.
Sekarang kalau kita kaji, apalah gunanya kok umroh 10 kali, haji 10 kali, umroh 20 kali, lalu rumah kita tertutup, tetangga di sebelahnya gitu apa? Lapar. Kita kenyang dalam tidur, tetangga kita lapar, tak bisa tidur kena lapar. Tidak ada gunanya dalam Islam itu. Dan apalah gunanya kita bisa kemana-mana, tentu anak yatim di sebelah rumah kita tak sekolah karena kekurangan biaya, dan kita tidak peduli. Itu yang dikatakan ara'aita allazi yukazzibu biddin. Tidakkah kamu tahu tentang orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama ini positif, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Itu dia. Dalam hari-hari kan kehidupannya seperti itu. Makanya dalam satu hadis dikatakan adunya jifa, dunia ini bangkai, wa talibuha kilabun. Itu dahsyat itu. Maksudnya kalau kita baca-baca ya juga. Maksudnya dunia ini bangkai, yang berebut dengan bangkai itu adalah anjing-anjing lapar. Makanya tidak usah berebut. Allah tentukan kita dapat sesuatu itu. Itu dahsyat kajian daripada Syekh Abdul Qadir ini begitu. Jika kita berebut, kita nggak bersyukur nikmat. Saya pernah gini lah. Kawan 2 orang nih udah saya nasihati. Sudahlah, syukuri yang ada. Bukan berarti saya hebat, enggak. Kadang kita terpengaruh juga dengan kawan kita sekitar. Aku mau jadi legislatif. Baik, saya ikuti kemauannya. Besok saya wajib ikut besok. Kemana? Ada paranormal paling hebat di Pekanbaru ini, tapi tidak saya sebutkan di mana ya. Baik, akhirnya hasil komunikasi dengan paranormal itu dukun sebenarnya. Ditelepon, beli jeruk sangkis, tak boleh jeruk biasa, sangkis. Beli apa semua? 4 biji, diperlukan 2. Lalu dipanggillah kawan yang satu ini, panggil ke depan. Jeruk ini diletakkan di arah kepalanya, entah apa, dibaca mantra atau apa. Saya tidak pakai jeruk, biar tak tahu Ustaz. Dibaca entah apa, lalu dibelah. Keluar apa? Kalung emas. Apa buktinya emas? Kita bawa ke toko emas, betul-betul emas, 24 karat. Lalu kalung itu disarungkan kepalanya, sempit, tak masuk. Tapi entah apa dikasih tahu, masuklah dengan susah payah. Dia kata kau bisa jadi calon, kau bisa jadi besok jadi anggota legislatif, tapi dengan susah payah sedikit, agak berat usaha. Kawan yang satu lagi gitu juga diletakkan, masuk ke lapang, lebih mulus kamu ini jadi legislatif. Lalu kawan berdua ini tanya sama gimana dia? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Aku tak percaya. Karena ada yang lebih tinggi dari Allah. Ini permainan jin aja dengan iblis. Nah, ya, saya lupa setelah pemilu saya lupa. Dan 2 bulan setelah itu saya ingat, kawan saya jangan jadi anggota legislatif. Saya telepon, ngajak ngopi kita, ngopi lagi. Lusuh. Saya bilang kenapa sampai seperti ini? Kalian dulu gagal, punya kendaraan, habis semua dah. Jadi dua-dua kami gak jadi. Jadi yang gitu-gitu tuh jangan. Kenapa kita terpengaruh? Karena nilai rohani kita ini tidak kita latih. Keyakinan kita nih, saya tidak mengatakan saya juga hebat bisa melatihnya. Sama-sama kita, makanya kita cari teman yang tepat gitu. Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang. Kenapa kita jarang melatih rohani kita nih? Kalau jasmani oke lah, ya. Makanan ini pagi dengan teh telur sekaro masak, malam teh tabung pula campur tapai, main gitu. Hebat untuk raga itu. Tapi untuk ini kita lupa. Lupa kan. Sekarang teh telur banyak tuh pakai tapai, pakai pinang muda. Itu semua untuk jasmani kan. Tapi kan kita jarang memperhatikan bagaimana mengisi rohani ini untuk menghadapi kehidupan yang sementara ini. Nanti kan yang kita ambilkan lebih ini. Yang lebih jauh itu adalah akhirat itu. Itu dilatihkan. Makanya tadi saya bilang orang selalu berdecak kagum dengan kepintaran IQ, tapi jarang meneliti orang ini cerdas nggak secara sosial. Cerita juga dengan era kami itu pemilihan RT. Sekarang jangankan pemilihan wali kota, gubernur, pemilihan RT pun bisa ribut. Tak tahu lah apa yang dicari. Padahal honornya berapa? Dirampel pula kan 6 bulan. 600 ya. Ya lumayan sih untuk orang tak punya lumayan. Bagi kami juga banyak waktu gitu. Itu yang incumbent ini bukan main lagi. Saya tengok, tenang. Kita pesan nasi kota muara.
pemilihan RT ini bukan tinggi-tinggi. Yang satu lagi orang tak mau, disorong-sorong semua masyarakat. Udahlah Pak, walaupun bapak pensiun majulah, karena ditengok orang ini baik secara pergaulan, secara apa. Saya nggak punya uang, maju aja lah kami yang selesaikan. Karena uang tak ada, patungan masyarakat tuh. Yang dibeli apa? Belilah, karena habis sisa kan makan dulu baru pemilihan. Macam KPU, bikin TPS. Bukan pemilihan kare-kare kalau 115. Pakai ya, nah habis sisa yang kalau namanya nasi ampera kan cepat datang ya, nasi biasa, bungkus biasa. Oh datang, bagusnya bapak ini gimana nih Pak, anggota bapak, karena orang lapar semua bagi aja nasi itu semua lebih. Yang nasi kotak itu tunggu ayo datang, udah selesai orang pemilihan baru datang nasi kotak tadi. Bapak yang beli nasi kotak itu udah kalah karena ngasih makan. Secara akal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi yakin nggak itu rekayasa apa yang ditentukan oleh Allah? Jadi kesombongan itu kadang-kadang menjatuhkan kita sendiri. Gitu. Nasi muda akhirnya orang bawa nasi bungkus kota buana tuh pulang-pulang. Enak juga kan, udah makan kenyang bawa lagi kan. Orang udah kalah ya menu lagi kan. Itu siapa yang merekayasa? Allah. Karena tadi dia incumbent, dia punya duit, dia punya ini ya kan. Nasi kotak beda lah dengan ampera yang cuma 10.000. Tapi orang kenyangnya 10.000 nya, udahlah ini aja lah pilih kan. Itu siapa yang menampilkan itu? Allah. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang ada yang tak masuk kotak, termasuk rezeki dari yang datang. Dia akan datang dari sesuatu yang kita tak tahu tiba-tiba. Kita aja lah nih, yang laki-laki nih, waktu melamar calon istri itu mungkin tak punya duit gitu. Kadang bahkan minjam orang-orang tua untuk berikan mahar itu. Tapi begitu kita nikah, istri itu punya rezeki sendiri, kita pun punya rezeki sendiri. Lalu apa yang tak kita syukuri? Waktu kita mau punya anak, menahan dulu, jangan punya anak dulu. Ini kita masih susah nih ya. Tapi kalau kita yakin, anak itu kan punya rezeki sendiri. Dari mana rezeki anak itu? Contohnya Siti Hajar. Siti Hajar itu ditinggalkan di lembah bernama Mekah. Tak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Sampai Hajar itu menanya, ya apa namanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Tak berani menjawab Ibrahim itu, Nabi Ibrahim. Ditanya dua kali, tak juga menjawab. Ditanya 3 kali, mengangguk sambil mengalir air mata. Dia sudah menghadap ke arah Palestina sana, mau pulang. Yang ditinggalkan ibu sedang beranak kecil, ya kan, di lembah yang tak punya apa-apa. Apa yang kita dapat ngambil pelajaran itu dengan keyakinan bahwa kita harus bersyukur. Tapi dia syukuri aja karena ini perintah Allah, ya sudahlah. Kami duduk sini. Dia tahu air susunya tidak akan pernah cukup jika dia tidak minum, sedangkan air tak ada. Maka dia berusaha. Makanya tempat sa'i itu namanya, sa'i itu kan tempat, mas'a itu kan tempat berusaha. Bukit Safa, Bukit Marwah lari 7 kali, perempuan 7 kali lari. Lari-lari kecil 7 kali, 700 meter kali 7, 4,9 kilometer. Sekarang saya tanya, dapatkah Siti Hajar dari tempat dia lari itu air? Kita jangan terlalu yakin kalau kita dapat rezeki itu dari tempat kerja kita. Bisa saja dari tempat yang lain lebih besar. Lalu apa? Malaikat Jibril perintahkan Allah, dikepakkan sayapnya, begitu pulang menengok anaknya, dan mengalir air di kaki anaknya itu. Jadi anak itu pun lahir dia punya rezeki. Jangan ragu. Dia kadang yang bikin ragu kita nih, dengan siapa kita berteman, dan tuh hidup kita tuh hedonis. Maksudnya hidup kita tuh wah-wah gitu. Kadang-kadang orang penampilan sama dengan tadi itu bisnis di ATG itu, yang ditampilkan kan berfoto dengan mobil mewah, Lamborghini apa. Padahal semuanya itu gerayuan gombal aja. Berfoto di pesawat pribadi, entah ya tadi tidak punya dia tak apa, ini hasil, ya kan? Ini hasil apa bisnis ini. Fotonya di lapangan udara, ada belakangnya, latar belakangnya pesawat ini kan, pesawat pribadi. Ini hasilnya. Karena membuat image supaya kita tergoda. Itulah iblis. Kenapa judi itu tak boleh? Dikatakan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman,
Innamal khamru khamar, yang memabukkan tak boleh. Judi, al-ansab, mengundi nasib tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia beri harapan. Makanya main game di sini pun yang kita masukkan saham-saham itu tuh fluktuatif. Selama dia fluktuatif itu judi. Tak jelas. Akadnya kan tak jelas. Masa akad kita akad akad nikah kan harus jelas orangnya. Ini akad bisnis tak jelas dengan siapa. Masa kita akad dengan robot? Robot itu di dunia maya tak jelas. Percaya kita itu? Karena kita udah dirasuki dengan tadi orangnya boboto di depan Lamborghini, boboto di depan pesawat pribadi. Itu semuanya iklan. Sekarang apa yang tak iklan dunia sekarang? Masuk nanti Idul Adha. Itu tadi ya. Kadang-kadang orang terpengaruh. Yang dijual tuh sapi. Tapi ada SPG di situ. Sekarang jual sapinya tuh yang mendaya tariknya. Ada hubungannya SPG itu yang suka ngomong apa itu dengan sapi itu. Itulah dunia sekarang itu dengan reklam ini. Ya, itu dia. Karena digoda hanya siapa yang pembeli ini. Sama dengan itu. Nah, kenapa orang ini bisa melampaui batas dari kecintaan kepada yang seperti itu tuh? Karena tidak mensyukuri nikmat. Sudahlah syukurkanlah. Jadi itu dia syukur nikmat tuh. Al-i'tiraf bi ni'amillahi azza wa jalla. Kita syukuri aja lah yang ada. Yakin enggak kita? Ada lagi kalimat beliau ini mengatakan, kita ini sekarang bosan dengan kedudukan kita yang ada ini. Macam bapak ibu ini di kantor ya. Aku bosan di tempat ini. Yakin enggak kita? Kita bosan, oke. Tapi berapa banyak orang yang mengincar kedudukan kalau kita pergi? Syukuri aja yang ada itu. Kalau Allah ingin menaikkan kita, dinaikkan tanpa ada embel-embel apa naik. Tak akan ada. Kalau enggak, percuma kita baca. Allahumma la mani lima a'taita wa la muti lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Hafal ya? Hafal semuanya? Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, tak ada yang dapat melarang jika Engkau memberi. Wa la muti lima mana'ta. Tak ada yang dapat memberi jika Engkau melarang. Wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang dapat menolak jika Engkau menjatuhkan takdirmu. Itu kalimat yang selalu dibaca habis oleh Allahumma la lima a'taita wa la muti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak ada zat yang paling mulia kecuali Engkau. Yang meletakkan bekal yang paling mulia itu adalah keyakinan kepada Engkau. Lepas itu kalau bahasa zuhudnya putus ma'rifatnya, tak putus apa enggak tahu lah. Banyak juga orang masuk zuhud keluar dari tarekat dia gila, dia jalan ngitung-ngitung. Entah putus yang mana enggak tahu sekarang. Rupanya goyang urut saraf itu kan. Gitu. Nah, jadi intinya adalah apa yang kita alami itu syukuri aja lah. Maksudnya syukuri yang ada itu. Allah tidak mungkin melepaskan hambanya itu dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa? Jika dia betul-betul meletakkan posisi Allah kepada posisi yang benar. Karena dia kan kita kalimat la ilaha illallah, la ilaha itu kan nafyun, meniadakan. La ilaha itu kan tiada Tuhan atau tiada ilah. Illallah itu kan isbat, menetapkan. Sudah kita tiadakan lalu kita tetapkan, yakin kita tuh hanya pada Allah. Tidak ada ajaran yang lebih lengkap dari Islam ini. Di mana letak iman itu? Ramadannya aja lah. Orang jualan itu apakah semuanya orang Muslim? Tidak. 1 bulan penuh nih ya. Orang kafir pun atau kita sebut kalau yang lebih lembutnya non Muslim gitu. Tapi tidak pula ada ayat non Muslim. Qul ya ayyuhal non Muslim, qul ya ayyuhal kafirun. Memang di luar Islam kafir sudah. Mau diapain gitu? Memang bahasa Allah itu begitu, mau diapain kita? Mau rubah-rubah susah juga. Tapi kita kan selalu yang lembut. Non Muslim, ya udahlah terserah. Yang jual-jual cincau siapa itu? Sekarang kurang apa Islam itu? Datang bulan Ramadan doang, yang menjual tuh dapat rezeki semua. Kalau ada yang mengatakan Islam itu intoleran, atau dia dapatkan satu orang yang menganut Islam lalu berbuat yang salah, itu oknum dia itu yang buat. Cuma Islam ini selalu jadi apa? Jadi disudutkan. Toleransi apa kurang Islam? Datang Ramadan aja orang-orang kafir pun dapat rezeki di situ. Kalau ada orang mengatakan Islam itu intoleran, sakit jiwa itu. Saya berani katakan sakit jiwa. Karena dia tidak mendalami keislaman itu seperti apa.
Ada ajaran kita yang tidak ada. Sekarang di dalam puasa, bagaimana kita mensyukuri nikmat kita masuk puasa itu? Berikan perbukaan kepada orang yang kurang. Dan juga tidak bersyarat kepada orang miskin. Orang yang berpuasa, kaya pun kita berikan sedikit. Makanya di hadis Rasulullah itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Allah, yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Kurang baik apa dalam ajaran Islam? Makanya kata Rasul, jika kamu memasak sesuatu, perbanyak kuahnya, berikan ke tetangga. Tapi jangan setiap masak kuahnya aja diberi. Isinya kasih juga gitu. Maksudnya apa? Jangan nanti tetangga tuh hanya mencium bau enaknya makanan di rumah kita tuh, tapi tak pernah sampai ke rumah dia. Itu ajaran Islam. Dan itu, man kana yu'minu billahi, barang saya beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah ia menghormati tamunya. Makanya kalau kita bertamu di rumah kawan kita, kalau dia orang mengerti Islam, boleh nginap 3 hari. Tapi kalau sudah 3 hari itu terlalu juga ya. Itu dia. Boleh. Jadi Islam itu toleransi. Nah, balik kepada tadi posisi mensyukuri nikmat tuh, dia nilainya keimanan. Keimanan. Kenapa keimanan tadi? Karena orang yang duduk pada posisi keimanan itu, orang tadi saya katakan, orang yang cerdas secara IQ itu belum tentu cerdas secara sosial masyarakat. Karena letak sosial masyarakat itu di keimanan. Maka pimpinan yang baik itu pimpinan yang bijak. Dia punya kebijakan untuk suatu aturan. Tak melulu hanya apa yang tertulis di aturan itu. Karena itu protap. Jadi itu dia. Jadi nilai itu dari sini. Berapa banyak orang pintar tapi tak cerdas secara sosial. Tak cerdas secara sosial, dia main. Saya kisahkan lagi ya. Orang yang tak bersyukur itu orang yang selalu meremehkan segala satu dosa yang dibuat. Nabi Isa itu berjalan, lalu ditunjukkan oleh Allah orang yang dalam kubur itu terdengar teriakan, dia disiksa. Kata Nabi Isa, ya Allah, berilah kekuatan, aku akan gali kubur ini, bangkitkan mayat itu, aku ingin bertanya kenapa dia disiksa. Laqadar Allah memberikan kekuatan pada Nabi Isa, dibangkitkan mayat itu kembali menjadi manusia biasa, lalu dibangunkan khusus untuk Iraja. Setelah itu dimatikan lagi. Khusus ditanya Nabi Isa, apa yang membuatmu disiksa? Kata orang ini, kata Nabi Isa, kemudian kedua, sudah berapa lama aku disiksa? Dan kenapa kamu disiksa? Kata orang ini, ya Nabi Allah, aku disiksa ini sudah 90 tahun di dalam kubur itu. Kalau bertanya kenapa aku disiksa, pekerjaan sepele. Apa pekerjaan sepele itu? Dia ini kerjanya waktu hidup mengumpulkan kayu bakar. Dia punya warung, kayu bakar itu dikumpulkan, nanti ada order diantarkan. Itulah servis dia diantar. Satu hari dia sedang mengantarkan kayu yang sudah diikat-ikat, ini milik ini milik ini, ini milik ini. Terjebloslah roda gerobak itu di dalam lubang. Tak bisa dia mendorong, kecuali dia patahkan dari salah satu kelompok yang setelah diikat itu sebagian itu, lalu dicongkelkan ke dalam roda gerobak itu, baru gerobak itu bisa keluar dari lubang itu. Lupa dia ngasih tahu bahwa kepada orang yang kayunya tadi diambil separuh itu, aku tadi ngambil separuhnya. Hanya sebab itu dia disiksa 90 tahun. Kita sekarang apa yang tak salah kita buat? Kalau kisah kiai-kiai di Jawa itu, ada kiai yang sangat taat, biasalah gitu, sangat taat, kerjanya bagus, punya pesantren, kelakuannya akhlak bagus, berbuat baik, tersangkut dengan persoalan kecil. Apa persoalannya? Itu yang terkenal dari kitab kiai. Kenapa dia tersangkut? Karena dia keimanannya bagus, tersangkutnya gara-gara cuma perkara kecil. Jadi suatu hari diundang kenduri, biasalah kalau kiai itu diundang kenduri, ustaznya kan undang kenduri. Makan di rumah orang itu kan setelah kenduri, mungkin masuk puasa atau makan, nyangkut sih gitu. Kita kan kalau ada yang nyangkut itu kan gak enak, digini-gini kan dengan lidah gak keluar, dia pasti harus ada yang lain kita minta, entah congkel itu, dongkrak bahasa kita ya. Berjalan dia pulang tuh berjalan, masih nyangkut. Di dusun itu kan rumah tuh biasanya pagar-pagar bambu itu. Begitu melewati pagar bambu itu, dia cuelnya sedikit, tanpa minta izin tuh, dicongkel lagi gini,
udah mau masuk surga, itu yang menghambat dia masuk surga. Itu cerita praktek. Jadi jangan kita berbuat dosa itu sekecil apapun, perhitungkanlah, karena di akhirat itu semua tak akan bisa kita lepas. Masuk masjid contohnya, kalau sekarang yang paling modern itu tidak usah cerita itu tadi. Masuk masjid, low bed, oke, ada listrik, tusukan, langsung kita cas. Jangan-jangan gara-gara mau curi, itu termasuk mencuri. Izin, ada nggak garis situ? Saya ngambil listrik. Kecuali masjid itu diumumkan bahwa listrik di masjid ini bebas bagi siapapun masuk ngambil, itu tak masalah. Ilmu tasawuf itu di situ dia, dikajinya zuhud, nilai keimanan kepada Allah itu dia takut melakukan sesuatu apapun. Jangan-jangan amal kita yang udah banyak ini nyangkutnya dia apa? Di lowbat. Berat. Akhirat itu berat. Kalau enggak kita enggak, jangankan akhirat, pintu menuju akhirat itu adalah barzah. Allahumma firlahu. Ya kan kalau mayat itu kan firlahu itu apa? Ampuni, warhamhu, rahmati, wa'afihi, beri afiat. Apa afiat itu? Menjauhkan orang ini dari sesuatu yang dia tidak sukai. Wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4 kita minta untuk mayat ini karena menghadapi barzah itu berat. Berapa banyak kisah-kisah itu kita tengok. Jadi balik kepada tadi, kita tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat ketika keimanan yang tidak kita asah. Kenapa? Kita selalu akan kurang tentang dunia. Jadi kan itu judulnya mensyukuri nikmat Allah. Ahli akhirah mengakui ini nikmat Allah. Kita dapat sekarang ini bisa bernafas enak, berjalan baik, lalu kita punya kedudukan, itu adalah nikmat Allah. Dan kita harus syukuri. Makanya Allah kata, wa in ta'udu ni'matallahi, kalau kamu hitung nikmat Allah yang ada pada kamu itu tidak akan pernah bisa kamu menghitung. Pakai kalkulator yang paling canggih pun tidak akan bisa itu. Karena semua nikmat. Coba lihat tuh, cuci piring itu. Kasih masuk. Oke lah, dia tahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus ubat ya kan. Yang kita cari apa? Sudah api, atau cari orang yang ahli untuk melepas itu. Perut kita ini berapa tahun makan lemak. Apa? Atau sumpat macam itu. Nikmat itu. Padahal ada sakit perutnya, adalah diuji Allah, makan yang berlebih-lebih, pula cabai itu sakit perut ya kan. Jadi itu saja yang dibuat manusia itu tersumbat ya. Kita ini bisa lolos. Bayangkan, coba kita nggak usah lah dengan usus manusia. Ketika dibelah perut sapi itu, kita tengok lah itu usus seperti hanya lembut seperti itu bisa dia melumat. Kita apa yang tak kita makan manusianya? Semua dimakan. Mulai dari pecel, lotek, lontong, gitu, tunjang, segala macam lah dimakan. Bisa itu kan kalau kita pikir pada diri kita, wa fi anfusikum afala ta'qilun, pada dirimu itu apakah kamu tidak berpikir ada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah membuat kita bisa hidup. Saya tak ingin memperpanjang, cukuplah panjang. Diskusi lah apa nikmat itu, bagaimana kita bersyukuri, itu tergantung pertanyaannya. Yang bisa saya jawab, karena saya juga bukan orang yang terpintar juga menjawab semuanya itu. Kita jadikan PR, insyaallah pertemuan 2 dan 3 nanti kita rangkum lagi seperti apa kita bisa ini. Makanya tadi dengan posisi yang cuma mencuil bambu itu saja bisa terhambat dia masuk surga. Nah, posisi kita juga dalam kerja harus telaten. Maksudnya betul-betul melakukan, walaupun suatu hari kita punya halangan yang tertentu. Jangan-jangan itu yang akan menghalangi kita untuk diberikan oleh Allah berupa pahala-pahala dan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali menata, karena dalam hidupnya ada muhasabah. Muhasabah itu apa? Menghitung-hitung apa yang aku lakukan hari ini apa. Jadi kalau mau tidur itu ingat, kalau udah capek kali ya tidur aja kan, baca doa, lalu hitung hari ini mana yang lebih banyak, aku menyakiti orang atau memberikan orang gembira. Nah, itu kita hitung, aku banyak musuh hari ini atau banyak teman. Nah, itu juga harus dihitung dalam hidup. Sehingga posisi itulah yang dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad. Suatu malam beliau itu terlambat sholat tahajudnya, ya terlambat, jadi harus membaca ayat-ayat pendek.
Satu hari itu dia tak bisa kemana-mana, hanya memikir apa yang aku kerjakan kemarin siang, kok bisa aku terlambat sholat tahajud. Bang, apa yang nak kita tinggalkan? Sholat wajib aja, molor-molor ya, sebentar lagi, sikit lagi nih kerjanya, sikit lagi aja. Sebenarnya tak ada untung juga kita sikit-sikit. Lakukan sholat, balik kerja, Allah berikan kecerahan. Kenapa waktu itu sudah diatur? Memang ada jeda waktu antara zuhur dengan asar itu ada, tapi janganlah pula sholatnya itu satu kali wudhu, dua sholat. Begitu assalamualaikum azan asar, terlalu sekali itu. Ini Ustaz ini tahu semua ya, dah pernah juga melakukan. Persoalan kita itu kan berdosa. Ada yang bertanya silakan. Saya sengaja duduk di bawah supaya banyak bertanya. Duduk di atas kan malu bertanya. Silakan. Kalau nggak ada bertanya, paham semua. Atau saya bertanya. Silakan apa? Hari-hari kalaupun tidak pada judul kita silakan. Yang bisa saya jawab. Udah habis waktunya ya, hampir sejam kan. Silakan tanya aja apa. Ada tulis. Tulis di kertas. Sikit lagi ada 10 menit. Ibu-ibu silakan. Itu terlalu cepat saya nyampaikan ada. Tapi paham ya, maksudnya paham. Ya, kalau udah paham kita selesaikan saja. Mudah-mudahan ya kan, dengan kita seperti ini kita sharing saja. Fajar Aksa bukan orang yang paling pintar, karena duluan aja baca buku ini paham lalu terangkan. Kalau ibu bisa mencari bahasa Indonesia lalu dibaca lalu paham ya, lebih ini juga tidak ada masalah. Jadi manusia ini tidak ada yang pintar dan pintar sekali, itu tak ada. Karena Allah menjelaskan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada apa yang aku berikan kepada manusia itu ilmu kecuali sedikit. Tidak ada kita boleh takabur. Ya, maksudnya oh aku yang paling ini, oh aku yang paling ini. Iza khalasal qalbu ikhtalasal jawarih wa takhallasat qalbu ra'in jawarih. Kalau hatinya sudah rusak, tentu perbuatannya akan menjadi rusak. Itu dikatakan. Maka manusia itu harus bertauhid pada nilai keimanan, apalagi orang Islam. Kalau orang Islam itu harus didasarkan dengan nilai keimanan. Kenapa? Karena perbuatan yang paling baik itu bukan karena kita sering berbuat baik dan amal soleh, tapi amal soleh itu jika diridhai oleh Allah. Karena yang tertinggi dalam perbuatan itu ridha Allah. Hebat pun kita, Allah tak ridha, tak ada apa-apa. Dan jangan merasa aku paling banyak beramal, itu tidak boleh. Karena masuk surga itu bukan karena amal soleh, tapi karena ridha Allah dan rahmatnya. Tidak ada orang masuk karena amal soleh. Jadi mentang-mentang Ustaz, aku banyak amal soleh, sholat malamku banyak, kau apa kau? Tak bisa. Karena masuk surga tidak karena amal soleh itu, tapi karena rahmat Allah. Ada hadisnya itu. Terakhir saya terangkan ke hadis itu. Satu orang, dia sudah membunuh 99 orang. Terus saya mendengarkan hadis Bukhari Muslim itu. Lalu dia tanya sama pemimpin agama, entahlah ustaz atau apa, wahai mufti, wahai syekh, aku ini sudah membunuh 99 orang. Bisa bertobat? Nah, ada lagi tobat sama aku. Nah, 99 orang dibunuhnya orang itu 100. Lalu dia pergi kepada orang yang mungkin tak terlalu berilmu. Aku ingin bertobat, kemana aku harus pergi berjalan? Apa yang kau lakukan? Membunuh 100 orang sudah membunuh. Dia bilang, ditunjukkanlah jalan menuju Madinah di sini. Pergilah kamu berjalan menuju Madinah. Di tengah jalan mati. Malaikat berdebat. Itu dalam hadis. Diukurlah jarak dia meninggalkan maksiat itu dengan jarak dia sampai kepada taubatnya itu. Berlebih 1 langkah saja dia meninggalkan maksiat itu. Berlebih 1 langkah. Jadi dibelah 2, berlebih 1 langkah menuju kebaikan, surga dia. Kita ini tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Maka untuk kita hidup terakhir itu, maka berbuat baiklah. Kalau kita berbuat baik, Allah ambil ajal kita, berarti kita husnul khotimah. Jangan reuni aja. Reuni nyanyi pula bukan muhrim, joget-joget mati untuk nyanyi husnul khotimah.
Kalau nggak gitu nggak ketawa. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya gini-gini? Saya bilang jangan, sekedar ketemu oke. Kalau berlanjut dengan chatting, suamimu chatting sama kawan masih dia dulu kawan kuliah yang kamu chatting pula dengan kita berada di tempat dulu, beradu punggung. Ini ketawa sama bukan murim, ini ketawa sama murim. Allah angkat nih keberkahannya. Yakinlah, itu api itu. Kalau dulu batu api, kalau sekarang kompor gas. Makanya sekarang provokator lebih ngeri dia. Main gas aja, wah selesai, ya kan? Begitu ada demo masuk kompor gas itu kan habis. Itu ada di Jakarta kan. Yang bukan semua ada mahasiswa. Memang kerja intelijen begitu. Kacau kan? Itu biasa itu. Udah sumpah mati itu. Ya, kita dulu di Kairo juga pas hari Jumat kita demo baik-baik di Masjid Al-Azhar kena tembak dengan apa kan? Ada yang memicu. Akhirnya mengukul polisi. Padahal bukan dari mahasiswa yang Al-Azhar itu. Hidup pasti ada yang begitu. Dan manusia-manusia itu pasti ada terus dan tidak akan pernah habis. Jadi hati-hatilah. Minta sama Allah, Allah pasti berikan jalan yang petunjuk kepada kita. Itu saja. Saya tidak ingin mengambil waktu yang lebih lama lagi. Sudah 1 jam. Ya, sudah 1 jam lebih. Yang bertanya nak mau besok kalau masuk lagi bikin kertas tanya. Kalau malu biasanya jamaah tuh malu deh kalau bertanya langsung. Nah, bikin kertas tuh kasih sini saya jawab satu-satu. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya tanya apa aja, tidak tergantung judul. Judul ini kan cuma memfokuskan aja. Hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kekuatan itu ada pada nilai keimanan. Satu lagi konklusinya adalah tidak semua orang yang cerdas itu cerdas IQ-nya tidak semua orang yang cerdas IQ itu cerdas secara sosial. Karena cerdas sosial itu berbeda, itu nilainya keimanan. Itu saja, kita tutup dengan doa kita mau majelis. Ayo silakan. Makanya yang tadi Pak Ustaz, yang masalah apa yang sebelum kesembilan orang, iya. tiba-tiba dia mau tobat, Tahu nasuha namanya, ya. tobat nasuha ya. Bisa apa kejahatan yang kemarin itu nggak lagi Pak Ustaz? Karena Nggak tuh dihisap lagi. enggak, itu hadis Bukhari. Tulus karena Allah. Jadi kayak misalnya seorang pelacur atau pernah Ada hadis itu. Kerjanya tak baik pelacur, ya kan? Akhirnya dia melewati satu sumur. Ada kucing yang sedang kehausan. Dia buka sepatunya, sepatu kan ada lekuk. Dia ambil air itu dia berikan itu, terbebas dari. Allah kalau ingin sesuatu itu selesai. Jadi jangan kita ukur dengan otak kita. Oh ini Ustadz enak bagus dengan belum tentu juga. Jadi berarti kita membuat kebaikan itu sesuka hati kita. Maksudnya? Berbuat baik itu. Iya. Dia gini. Kita nggak tahu dari kebaikan mana yang bisa membuat kita. Itu yang paling mantap. Maksudnya gini. Belum tentu orang yang banyak perbuatan baik itu memang betul-betul surga. Karena bisa saja dia berbuat baik karena dipandang manusia. Itulah dia. Perbuatan yang kecil yang Kadang-kadang kecil cuma itu. Mengasihi orang berbuka itu kan kecil. Kasih aja 3 korma, 1 korma, itu udah dapat pahala itu. Jangan disangka perbuatan itu harus menyumbangkan 1 rumah untuk orang miskin. Tidak. Mengasihi Allah itu bijak. Maksudnya Allah tahu isi hati kita. Kita ini dengan ikhlas saja. Jadi kadang-kadang kita tuh sama dengan tadi. Kalau dosa itu pun jangan dianggap dosa besar itu berzina, minum air keras. Ternyata dengan sedikit mengutil udah dihukum mencuri. Sama dengan perbuatan baik itu, tak mesti harus yang besar yang apa. Tapi kadang-kadang, ini ya dalam hadis itu begini. Kamu berjalan dengan saudaramu, lalu kamu penuhi hajatnya, walaupun hanya membelikan 1 sendal. Karena waktu itu sendalnya tak ada, kamu belikan 1 sendal. Kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kamu, daripada beriktikaf di masjid Rasulullah SAW itu, di Masjid Nabawi itu 1 bulan. Bayangkan. Kita berjalan sama saudara kita, walaupun mungkin dia bajunya koyak, lalu kita carikan baju, walaupun bekas kita kasihkan, kita penuhi hajatnya. Itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1 kali iktikaf itu kan 1.000 loh. 1 bulan itu 30 hari 30.000. Lebih baik kita penuhi hajat saudara kita. Begitulah Islam itu sosial. Cuma
Kadang-kadang orang yang sok sial ya, orang sok kita sial. Kan itu bahasa-bahasa harian. Gitu Bu. Jadi banyak orang berbuat kadang-kadang cuma kecil dengan dosa yang besar diampuni oleh Allah. Allah kalau mau maaf, kalau Ustaz Somad bilang kan Allah kalau mau menghabisi Yahudi itu selesai, dijentik selesai semua. Tapi apa? Kenapa Allah tidak menghabiskan orang Yahudi lalu Palestina? Ada perjuangan. Kalau tidak kita tidak ada perjuangan kita. Kalau semua pada Allah kan usyur selesai. Macam Allah membalikkan kota Sodom itu, wahai Lut, keluarlah kamu sebelum subuh karena subuh itu dekat. Allah perintahkan malaikat, Allah balikkan aja. Laut mati itu memang tidak ada kehidupan. Namanya laut mati. Bisa, taubatan nasuha, jangan diulang lagi. Kita belajar ya. Itu yang tempat sambal itu. Pedas makan bakso, besok diulang lagi. Rahmat. Dia rahmat ya. Rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Makanya jangan nuduh-nuduh orang, kau tak betul. Udahlah. Maksudnya saya bukan memberikan kemudahan, maksudnya memang begitu Islam itu. Sebenarnya untuk mencari rahmat itu lebih mudah daripada kita mencari murka. Allah itu luas. Luas apanya rahmatnya itu. Makanya jangan tuduh, oh lakukan ini kalau masuk neraka. Enggak, Allah itu tidak begitu. Kita aja kadang-kadang sok-sok ngapling-ngapling surga, orang lain masuk neraka. Coba tanya sama dia, mana MOU Anda dengan apa? Dengan malaikat Ridwan, ada nggak MOU? Kok bisa Anda tuduh? Atau MOU Anda dengan malaikat Malik bisa masuk-masukkan orang ke neraka? Mana ada? Islam itu sebenarnya kita yang mempersulit pemahaman kita terhadap itu. Ya, ada. Allah sudah menyatakan rahmatku itu lebih luas dari murkaku. Tapi bukan berarti kita buat salah buat lagi besok tobat salah lagi. Nah, taubatan nasuha itu yang menghapus. Misalnya gini, pendapat 4 mazhab ya tentang sholat, kita kan pasti ada pernah nih. Siapa yang tak pernah tinggalkan sholat? Saya tak pernah juga tunjuk. Pasti ada pernah tinggal sholat. Dari umul balik sampai sekarang enggak. Siapa yang tak pernah tinggal? Pernah semua. Berarti dalam hukum imam mazhab secara fikih wajib qada. Misalnya sholat subuh ingat, yang seingat aja qada. Tapi ada pendapat Ibnu Taimiyah cukup dengan taubatan nasuha. Maksudnya taubatan nasuha besok jangan ditinggal lagi sholat. Ya kan? Taubat selesai. Yang sudah selesai, yang ini jalankan. Nah, walaupun ekstrim pendapat Ibnu Taimiyah tapi diambil. Yang 4 katakan wajib qada. Hitung aja lah seingat kamu qada. Habis subuh sholat subuh lagi, habis subuh sholat subuh lagi gitu. Waktu qada itu macam-macam. Habis asar sholat asar lagi. Nanti orang bingung, ini orang habis asar tidak ada sholat, kok sholat lagi? Qada. Rawatib itu tak ada kan. Nah, itulah maksudnya dengan taubatan nasuha itu jangan nanti Kalau kita setiap hari kita sholat sunat taubat itu boleh kan? Tidak ada masalah, tidak ada Kita larangan. nggak tahu kan, Tidak ada larangan. Sebaik-baiknya sholat taubat itu tengah malam. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Itu saja. Ya. Baik. Kriteria masuk surga dengan hisab dan pengadilan Allah Ta'ala gimana Kak? Tanya ya. Ini satu tesis ini jawab. Kriteria masuk surga dengan hisab dan Allah. pengadilan Allah. Ya. Hisab ini kan salah satu perjalanan dalam kehidupan manusia di akhirat. Kita ini baru tahap kedua ini. Dari perut ibu ditiupkan ruh, keluar di dunia keluar. Habis dunia ada barzah. Habis barzah hari berbangkit. Ya kan? Habis berbangkit mahsyar. Nah, itu yang hisab tadi. Hisab itu kan menghitung. Perhitungan itu dihitung, lalu Allah bukakan semuanya. Nah, kalau orang mukmin ini tidak dibuka kepada kalian, kita sendiri yang tahu. Ini rekaman kamu dulu berbuat. Kita malu loh, walaupun punya kita sendiri. Apa ini bagi minum sendiri. Ya kan? Nah, setelah hisab itu ditengok mana yang berat timbangan kebaikannya, kemudian mana yang ringan kebaikannya. Namun itu hari berhisab. Setelah berhisab itu ada syafaat. Maksudnya Rasulullah itu bisa memberi syafaat.
untuk memaafkan kesalahan umatnya kecuali syirik. Jadi itu syafaat Rasulullah itu yang kita harap, yang selalu kita setiap hari berselawat dan salam pada Rasulullah. Jadi turunlah syafaat itu, dikurangilah dosa kita. Belum lagi hak prerogatifnya Allah. Apa yang bisa memberi syafaat? Bacaan Quran. Maka Ramadan ini banyak baca Quran. Bacaan Quran itu datang di akhirat memberikan syafaat, meringankan nanti kita dalam hisab itu. Nah, itu bisa kita ada dosa dikurangi. Kenapa? Oh, Quran datang, orangnya taat, dia baca Quran, ini orang ini selalu berselawat terus, ini umatku, beri korting. Ada korting, dosa itu diampuni. Nah, keputusan akhir itu adalah, kalau tadi apa hubungannya masuk surga dengan hisab? Hisab itu hanya perhitungan saja, belum tentu menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Kalaupun banyak dosanya tapi diberikan syafaat, dia bisa diampuni oleh Allah dan masuk surga. Itu aja bedanya. Hari berhisab itu hanya menghitung saja dulu. Tapi kalau masuk surga itu hak prerogatif Allah yang tak bisa diganggu-gugat. Apa orang tuh banyak dosa kok bisa masuk Allah? Kita nggak bisa bertanya. Apa kau lakukan Allah nggak bisa? Dan itu hak Allah. Dan Allah itu tidak pernah berbuat kecuali seadil-adilnya. Itu saja. Dan itu keimanan kan. Dalam agama ini ada yang kita pakai otak, ada yang doktrin. Ngapa sholat subuh itu 2 rakaat gitu misalnya kan? Karena orang ngantuk soalnya 2 rakaat aja kayaknya. Padahal itu alasan otak aja, sebenarnya bukan itu. 2 rakaat itu kan doktrin yang harus kita lakukan, tidak boleh ditambah rusaknya. Nah itu dia doktrin. Maksudnya ada dalam agama itu doktrin yang boleh dibantah. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat. Tidak boleh dibantah. Karena itu nilainya keimanan. Sama dengan gini, kita tanyalah sekarang. Ini jam sekarang nih, kalau yang mati di dunia kan 5 miliar nih penduduknya. Berapa orang yang mati? Selama ini kita belajar malaikat maut itu 1 atau banyak? 1 kan? Gimana dia mau ngambil nyawanya? Jam yang sama kan banyak yang mati. Hilir mudik lah dia kan, bukan baru Los Angeles, Rogers, New York, kan itu otak kita. Tapi kan itu nilai keimanan. Makanya yang gaib itu, yang namanya malaikat, itu adalah nilainya rukun iman, iman kepada malaikat. Macam mana kerjanya tidak masuk dalam otak kita. Nah itu dia. Cara nilai iman itu juga gini. Rasulullah Isra dan Mi'raj itu nilainya iman. Kalau kita pikir ke sama otak, buruk itu kilat tuh sampai dia ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Komeng aja naik Jupiter tuh koyak bajunya semua, runtuh cepatan saking kencangnya kan. Apalagi buruk, nggak masuk otak. Makanya orang musuh Islam bilang Muhammad tuh bukan Isra Mi'raj dengan jasadnya, tapi dengan ruhnya. Karena nggak masuk akal saking kencangnya itu. Makanya Isra Mi'raj itu keimanan, bukan untuk di otak kan, dipikir. Sama dengan kerja malaikat tadi. Apakah malaikat muka nangkir tuh yang dikubur jam itu kan banyak seluruh dunia. Lalu kita pikir, oh dia sama dengan istri kita dengan speaker. Dia sebelum mayat itu masuk, udah dimasukin dikubur tuh speaker. Begitu udah masuk semua, dia dikubur serentak. Kan banyak serentak jam itu. Baru dia tanya, marroh buka itu kan otak kita. Tidak bisa di otak hati, alam gaib itu tidak bisa di otak hati. Karena kita tidak ngalami gitu. Jadi mayat di dalam itu kita nggak tahu. Makanya letaknya rukun iman, keimanan kepada malaikat. Rezeki itu juga keimanan. Yakinlah, harus yakin. Karena untuk meyakinkan itu payah. Harus yakin, dapat. Nah itu aja lah, yakin lah. Ya Allah, gimana lagi ya? Yang untuk bisa kita yakin itu sholat malam tuh lebih nambah. Sholat malam. Nanti akan ada bedanya. Setiap malam tuh sholat, walaupun 21, 2 tahajud 1 witir. Jadilah. Bangunnya 4:30 macam mana mau 12 kan? 11 kan ya 21 aja. Bukan 21 itu. Ya Allah, minta rezeki dapat. Begitu dia berharap dengan manusia, kecewa kita kalau dengan manusia itu. Janji besok nggak dapat kan? Janji THR datang bolak-balik 3 kali tidak dapat, kita pusing banget. Tidak usah minta. Kalau Ustaz Adida itu bilang gini, walaupun 1 jarum yang ibu untuk menjahit lalu jatuh hilang, minta sama Allah, ya Allah dapatkanlah itu jarum itu lagi.
Karena kita udah nampak lagi, udah tua ya kan, umur 55, 60, mana hilangnya tidak tahu lagi. Nanti tiba-tiba datang tetangga ngasih solusi itu. Yakin lah itu, yakin. Hidup tuh mesti ada yang tak masuk akal. Itu saja. Kalau kita banyak tadi saya kira itu saja yang dapat kita bahas. Ini untuk sekali ini, besok kita sambung lagi entah berapa hari lagi ya. Ada lagi, silakan. Tapi yang mau kerja silakan ya. Nggak apa-apa. Kenapa gue ya? Yang mau kerja cepat silakan. Silakan. Oh iya. Jadi waktu hari Mahsyar, perhitungan, hisab. Ya. Lebih banyak pahala misalnya. Taruhlah lebih banyak dosa. Iya. Tapi kita masuk surga nih. Iya. Dosa kita yang lama nih masih tetap dipertanggungjawabkan. Tunggu dulu, datang orang. Aku dulu ibu ini pernah dia hutang sama aku gitu ya. Ditahan, setelah ditimbang pahala kita banyak, dosa kita sedikit. Anggaplah gitu. Iya. Datang Allah, aku protes. Kenapa dia masuk surga? Ngapa dia masuk surga? Dia hutang sama aku belum dibayarnya. Terhambat. Datang lagi satu lagi. Dia tetanggaku ya Allah. Dulu digeser sejengkal tanah batasnya. Ditimbang lagi. Maksudnya jangan gembira dulu kalau pahala kita banyak. Datang satu lagi. Jadi taubat nasuha tak bisa. Utang tak bisa dengan taubat nasuha. Utang kezoliman itu harus minta maaf sama orang. Saya itu yang saya risau sekarang. Dulu curi-curi rebutan Pak Haji banyak. Cari ahli waris, akui kesalahan. Kalau ahli warisnya nggak ada, sedekah masih boleh. Ingat apa dulu yang pernah? Kira-kira rambutan tahun 70 yang kita curi satu tangkai itu sekarang harganya berapa? Jangan harga dulu 5 perak ya. Sekarang kan udah 10.000 satu tangkai. Maksudnya bukan menutup itu. Nanti dihitung di akhirat, datang bapak ini dulu dicuri rambutan aku. Lalu Allah menghitung, oh ada, dia udah niat baik membayarnya, tapi orangnya tidak ada, berarti itu balance saja, dia bukan menutup. Sama dengan kita berhutang, tahun 70 hutang 1.500. Tahu-tahu waktu kita sekarang punya duit, orangnya udah tidak ada, cari ahli waris tidak dapat. 1.500 dulu ukurkan ke emas. Berapa dapat emas 1.500 tahun 75 misalnya atau 80? Ukurkan dengan sekarang. Jangan dibayar 1.500, parkir aja gak laku kan. Jangan 1.500 tahun 75 dibayar 1.500 sekarang, enak kali kan. Ukur itu, lalu berikan kepada tempat fasilitas umum. Tak bangun musola, tak jalan, memperbaiki jalan. Tapi niat ya itu membayar. Niat, ini aku letakkan untuk membayar itu karena orang yang tak ketemu lagi ya Allah. Niatkan lalu tobat, itu baru. Jangan hanya gembira dengan banyak pahala, datang orang. Ini dulu pulpenku dipinjamnya dan dibaliknya Allah, itu masalah. Kita siapa yang tidak bersalah? Ya. Apalagi mahasiswa dulu, duit tidak ada, mau minum juga kopi. Pekatkan kopinya, airnya sedikit aja, nanti tambah-tambah lagi sama aja 2 gelas kan. Tapi kita kan beres 2 gelas. Berapa makan tadi ketemu atau kan? 2, padahal 5. Bayar 3. Dan saya itu yang saya pikir sekarang waktu kuliah di UIN pernah juga. Jadi kita tuh tak ada yang tak berdosa, tidak perlu bangga dengan amal kita. Tapi yang penting jalannya aja, jalannya. Kalau ada wali waris minta maaf, tak ada minta maaf tuh kita kembalikan apa yang bisa kita kembalikan, gitu kan? Kalau tak ada ya sudah, tadi niat dibalaskan. Budenya ada lagi. Ya memang tak ada, ahli warisnya tak ada juga. Jadi taubatan nasuha itu. Kalau ahli warisnya malu nggak kuliah. Nggak diam-diam di masjid. Cepat sepi dulu. Bawa kopi, dah tenang-tenang, dah kenyang dia kita ngakui. Itu biasanya orang kalau udah kenyang, ya makan, kan gitu. Kalau Melayu kan gitu, berunding sudah makan, ya. Baik, itu saja. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Bukan saya membatasi pertanyaan, besok bikin di kertas kasih tahu.
kita tutup dengan doa kita mau majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ridho-Mu dan surga-Mu, dan kami memohon perlindungan dari neraka dan kemurkaan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Mulia, maka maafkanlah kami di bulan yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang datang. Ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf dari segala kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.